Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita masih pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan memakan harta haram, namun kali ini lebih terperinci, ya. Di mana Al-Imam Az-Zahabi membuat bab secara khusus, ya, al-zulm bi akhdhi amwalin nas bil batil, yaitu berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain secara batil, ya, tanpa hak mengambil harta orang lain. Beliau membawakan firman Allah yang pertama, yaitu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadulu biha ilal hukam ila akhir ayat. Itu janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain. Di sini Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kalian dengan kebatilan, ya. Ini menunjukkan di sana ada orang-orang yang mereka memakan harta dengan cara yang batil. Bahkan di antara mereka ada yang menggunakan kekuasaan, ya, agar bisa memakan harta dengan kebatilan, ya. Apalagi kalau punya koneksi kepada kekuasaan, kepada penguasa, maka sebagian orang dengan mudah memakan harta orang lain dengan kebatilan melalui jalur undang-undang, ya, atau jalur yang di bawah kekuasaan dengan cara-cara yang batil, dan ini banyak terjadi. Maka seorang waspada, ya, jangan sampai dia makan harta orang lain dengan kebatilan. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sungguhnya dosa itu hanyalah bagi orang-orang berbuat zalim kepada orang lain dan melakukan kezaliman di atas muka bumi tanpa hak. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih, ya. Allah juga berfirman, wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Sungguhnya orang-orang zalim itu tidak ada yang membela mereka dan menolong mereka, tidak ada, ya. Kemudian juga Nabi bersabda, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Ini semua hadil-dalil dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan tentang bahaya berbuat zalim kepada orang lain, ya. Bahwasanya di hari kiamat orang tersebut tidak ada yang menolong mereka, dan di hari kiamat kelak mereka akan terjebak dalam kegelapan yang bertubi-tubi, yang begitu pekat meliputi mereka. Padahal namanya di hari kiamat seorang butuh dengan cahaya terang benderang untuk membimbingnya melewati sirat. Tetapi orang berbuat zalim, maka mereka akan dalam kegelapan, ya. Az-zulm dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Ini dibawakan dalam dua tafsiran. Tafsiran pertama, benar-benar dia dalam kegelapan yang pekat sehingga tidak bisa melihat arah jalan, sehingga akhirnya ketika melewati sirat akan terjungkal dalam api neraka jahanam. Atau maksudnya az-zulm dzulumatun yaumal qiyamah, kegelapan sini maknanya adalah majaz, kinayah dari kesulitan yang berat akan dia hadapi pada hari kiamat. Karena kita hari kiamat penuh dengan penderitaan. Sejak dibangkitkan, kemudian dalam perjalanan, proses perjalanan, setiap tahapan-tahapan penuh dengan penderitaan. Nah, bagi siapa yang berbuat zalim, maka dia akan terjebak dengan banyak penderitaan. Jadi kegelapan tersebut adalah ungkapan dari penderitaan yang bertubi-tubi yang akan meliputinya. Waliyadzubillah, maka seorang berusaha jangan berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian juga hadis berikutnya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man dzalama shibran minal ardi tuwiqahu ila sab'i aradina yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan kezaliman, yang mengambil tanah orang dengan kezaliman, maka akan dipikulkan atau dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi, ya, pada hari kiamat kelak. Dan ini adalah menunjukkan
dosa yang besar dan juga dia akan dipermalukan pada hari kiamat kelak. Dan betapa banyak orang sekarang mematok tanah yang bukan tanahnya, mengambil tanah orang dengan begitu mudahnya, dan kasus banyak sekali ya. Kasus banyak sekali. Sampai saya pernah bertemu dengan salah seorang petugas angkasa pura di suatu daerah. Dia cerita, Ustaz, sini membebaskan lahan susah. Terkadang kita membebaskan satu lahan, sertifikatnya ada 3, ada 4. Satu daerah 3 atau 4. Ketika kami tegur, kok bisa begini? Mereka ribut ya. Mereka bilang, biasalah Pak, satu tanah sertifikatnya lebih dari 1. Itu biasa karena bumi 7 lapis katanya. Bumi 7 lapis berarti sertifikatnya harusnya 7 ya. Jadi menggampangkan mengambil tanah, ngaku-ngaku tanah sendiri, merebut tanah orang lain. Billah ya, terutama apalagi diambil dalam luas yang besar. Ini tanah yang luas, ini lebih parah lagi. 1 jengkal saja diambil dengan kezaliman ya, maka akan dipermalukan pada hari kiamat kelak, akan dipikulkan 7 lapis bumi. 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. 1 jengkal bagaimana kalau 1 meter, bagaimana kalau dengan puluhan meter, bagaimana kalau ratusan meter ya. Maka seorang waspada ya, jangan menyerobot tanah orang lain. Ini kasus banyak terjadi ya. Bikin sertifikat lagi, ini banyak terjadi. Mengerikan ya. Bahkan sebagian orang ya, dia tahu-tahu bangun rumah di situ ya. Nanti ketika yang punya tanah mau bangun, dia marah-marah, minta inilah, minta kerohiman lah. Ya, dia sudah dibaikin, diizinkan untuk tinggal di situ, diizinkan untuk mungkin buka warung di situ. Kemudian ketika sang pemilik tanah ingin menggunakan, dia minta macam-macam. Ini sebagian orang yang tidak punya adab ya, tidak tahu diri ya. Dan subhanallah, saya bertemu dengan sebagian orang yang mendapati kasus seperti ini, bagaimana tanahnya direbut oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan ya, dia hanya ya mau apa lagi ya. Tapi intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim al-ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati jangan mengambil tanah orang ya dengan berbagai macam trik-trik ya. Sebagian dengan menanam pohon yang gede, akhirnya pohon gede tersebut masuk ke areal orang, kemudian dibilang ini tanah dia. Seorang berusaha menggali misalnya parit atau got sehingga menggali di tanah orang. Berbagai macam metode dilakukan oleh orang, trik untuk bisa mengambil tanah orang lain, atau membuat cara ukur yang salah sehingga akhirnya tanah orang masuk ke dalam tanah dia. Kemudian Az-Zahabi rahimahullah membawakan firman Allah, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Allah tidak berbuat zalim meskipun hanya sebesar dzarrah ya. Allah tidak berbuat zalim. Artinya orang yang berbuat zalim pada hari kiamat kelak akan dibalas ya. Hak dia akan diambil. Allah tidak menzalimi setiap orang. Nah, setiap orang yang dizalimi di dunia, maka pada hari kiamat dia akan mengambil haknya meskipun sebesar dzarrah. Saya ulangi, Allah berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Allah tidak berbuat zalim meskipun sebesar ukuran zarrah, itu ukuran sangat kecil. Artinya orang dizalimi pada hari kiamat kelak, di dunia dia dizalimi, hari kiamat dia akan mengambil haknya. Sebagaimana dalam hadis, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Ya, hatta yuqada li syattil jalha min syattil qarna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan benar-benar mengembalikan hak pada pemiliknya pada hari kiamat, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk ya. Sampai Nabi menggambarkan, jangankan kalian manusia, hewan saja, ketika di dunia ada hewan, kambing tidak bertanduk, ditanduk oleh kambing yang bertanduk, kambing yang tidak bertanduk ini akan meminta haknya dari kambing yang bertanduk. Hewan akan dikembalikan haknya, apalagi manusia. Masalahnya kalau hewan dikembalikan haknya, selesai, setelah itu mereka dikatakan oleh Allah, kuni turaba, jadilah tanah. Dikisos kemudian jadi tanah. Manusia tidak demikian. Ya, manusia ketika dikisos ya, maka ada kelanjutannya setelah itu. Kelanjutannya setelah itu ada hisab, ada mizan, ada surga, ada neraka ya, dan seterusnya. Ya. Dan dalam hadis, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa dzulmul ibad. Dan ada catatan yang Allah tidak akan meninggalkannya sama sekali, yaitu berbuat zalim kepada hamba yang lain. Ya. Disebut dalam satu hadis, diwan catatan dosa itu ada 3, ada kezaliman seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kezaliman seorang terhadap dirinya sendiri. Ya, maka itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kezaliman tersebut berbuat kesyirikan, maka Allah tidak akan ampuni, dan demikian juga ada kezaliman yang Allah tidak akan biarkan. Itu Allah akan qisas, yaitu kezaliman terhadap orang lain, ya, kezaliman terhadap orang lain. Makanya
Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, la antal qallaha bi 70 dzamban fima bainaka wa bainal Allah ahwan min antal qahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kau bertemu dengan Allah buat 70 dosa masih lebih ringan daripada kau, yang penting dosamu antara engkau dengan Allah. Masih lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa di mana kau menzalimi orang lain. Di mana kau menzalimi orang lain. Karena kata para ulama, asalnya dosa antara seorang hamba dengan Allah, asalnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu hukum asal. Ya. Sebaliknya, asalnya kesalahan kita kepada orang lain, asalnya dia nuntut. Asalnya dia akan nuntut pada hari kiamat. Dia tidak maafkan. Hukum asal dia akan nuntut. Kenapa dia nuntut? Karena dia sendiri butuh dengan pahala pada hari kiamat. Dia sendiri takut masuk neraka. Dia sendiri ingin surganya ditinggikan oleh Allah. Dia butuh pahala sebanyak-banyaknya. Nah, kalau ada orang yang bisa dia tuntut, bisa dia ambil pahala-pahalanya, bisa dia store dosanya kepada orang tersebut, dia akan lakukan. Dia akan lakukan. Dan itu tidak peduli kepada siapapun, bahkan kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada istrinya, apalagi kepada orang lain. Makanya di antara tafsiran firman Allah, ya fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi, ketika ditiupkan sangkakala, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummi wa abi, lari dari ayahnya, dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Kenapa mereka lari meninggalkan orang-orang terdekat? Khawatir dituntut. Sebagian salaf mengatakan mereka khawatir dituntut oleh orang-orang terdekat mereka. Makanya hukum asal kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, hukum asal orang tersebut akan nuntut. Beda dengan kalau dosa kita dengan Allah. Hukum asal Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Maka jangan sampai seorang meninggal dalam kondisi berbuat zalim kepada orang lain. Di antaranya zalim dengan makan harta orang lain. Zalim dengan makan harta orang lain, ya. Karena Allah tidak akan biarkan, Allah akan sidang. Allah akan sidang, ya. Para ulama tegas dalam hal ini, ya, karena Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun. Sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh tumpahkan. Harta kalian haram, tidak boleh ngambil harta orang lain. Sampai sebagian ulama menyebutkan jika Anda di masjid jangan pakai sendal milik orang untuk wudu. Itu milik orang, hak milik orang. Kalau mau pakai pinjam, jangan asal pakai. Anda berbuat zalim kepada dia menggunakan harta orang untuk wudu misalnya, enggak boleh. Sebagian orang demikian memudahkan, pakai sendal orang basah. Orang yang keluar dari masjid, aduh sendalnya basah. Ya, asal, ya. Taib, di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Zahabi tentang bahayanya makan harta orang lain dengan kezaliman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul ghani zulmun. Matalul ghani zulmun. Orang kaya yang mampu menunda-nunda pembayaran hutang, maka dia telah berbuat kezaliman. Jadi kalau kita punya hutang sama orang dan sudah jatuh tempo, lain halnya kalau belum jatuh tempo enggak ada masalah. Sudah jatuh tempo, sudah waktu harusnya kita bayar dan kita tunda-tunda padahal kita mampu, lalu kita berbuat zalim. Semakin kita menunda, argo dosa semakin berjalan. Argo dosa semakin berjalan. Orang itu butuh. Kita punya duit, kita enggak bayar. Dia tagih, kita enggak bayar. Kita punya uang, kita tahan. Ya, kita mau olah lagi untuk perdagangan, kita mau beli barang baru lagi. Kita ini makan harta dia. Subhanallah, dia sudah baik membantu kita untuk menolong kita dengan beri hutangan. Kita balas dengan kezaliman, dengan menunda-nunda membayar hutang padahal kita mampu. Makanya Nabi mengatakan matalul ghani zulmun. Orang yang kaya tapi menunda-nunda bayar hutang, maka dia berbuat kezaliman, ya. Wa min akbari dzulmi al-yaminul fajira ala haqqin alaihi, ya. Ala haqqin alaihi. Dan di antara kezaliman yang besar adalah sumpah yang fajir, sumpah bohong, ya, ala haqqin alaihi, dengan menafikan hak yang harusnya dia bayar, ya. Misalnya orang tagih, "Oh, saya enggak punya hutang sama kamu." Demi Allah enggak ada. Kamu enggak benar, enggak. Dia sumpah demi Allah enggak ada. Kamu harusnya bayar gini, enggak demi Allah enggak ada. Ini termasuk dosa, termasuk kezaliman yang besar, bahkan min akbariz zulm, termasuk kezaliman yang paling besar, kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Baik. Kemudian hadis berikutnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslim, ya, biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar." Ya. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, dia bersumpah padahal itu bukan milik dia, bersumpah itu milik saya. Dia bersumpah berbohong untuk bisa mengambil harta orang, faqad aujaballahu lahun nar, maka telah Allah wajibkan bagi dia masuk neraka. Qila ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran? Ya Rasulullah, meskipun hanya sedikit yang dia ambil milik orang dengan sumpah,
Meskipun sedikit kata Nabi, wa in kana qadiban min araq, meskipun hanya sebatang kayu siwak. Hadis riwayat Muslim. Kayu siwak harganya berapa sih kalau kita di Madinah? 1 real mungkin bisa dapat 2, 1 real 1. 1 real 4.000, ya barang murah. 1 real mungkin bisa dapat, apalagi kalau beli banyak 5 real bisa dapat segempong begini ya. Jadi kata Nabi, meskipun 5.000 rupiah kalau bahasa kita, meskipun 2.000 rupiah. Kalau seorang bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil, demi Allah itu punya saya, demi Allah itu hak saya. Kemudian dia ngambil meskipun hanya sebatang kayu siwak, maka telah wajib baginya masuk neraka jahanam. Waliyadzubillah. Jangan coba-coba dengan harta orang lain. Apalagi kalau dengan harta yang jumlahnya besar, jumlah kecil aja 2.000, 3.000 rupiah. Kalau kita bersumpah untuk mengambil harta tersebut, maka masuk neraka, apalagi lebih besar daripada itu. Demikian dalam hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin fakatamana makhitan fama fawqahu ya kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah." Atau mikhyat mungkin ya. Barang siapa yang kami pekerjakan, yaitu menjadi petugas negara, kalau zaman sekarang ya PNS ya, pegawai negeri ya. Kami tugaskan dalam suatu pekerjaan tugas, fakatamana, kemudian dia ternyata menyembunyikan makhitan atau sebuah kain ya, atau kalau mikhyatan maksudnya jarum, fama fawqahu, atau lebih daripada itu ya. Nah, jadi barang murah, selembar kain atau sebatang jarum ya, dia sembunyikan. Kana gululan, maka itulah harta gulul, harta haram. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, dia akan datangkan pada hari kiamat. Meskipun hanya sebatang jarum ya. Meskipun hanya sebatang jarum, kalau dia sembunyikan ya. Kenapa? Itu harta negara. Harta negara dia sembunyikan. Ya, bagaimana orang korupsi dengan harta yang begitu banyak ya? Sekarang korupsi suatu hal yang tidak perlu dipermalukan kalau zaman sekarang. Orang korupsi bareng-bareng, rame-rame, kerjasama, ketahuan pun santai-santai aja. Sebagian orang ketahuan korupsi masih lambai-lambai kepada masyarakat. Saya kadang-kadang heran, ini bagaimana sih? Sekarang maksiat, harusnya orang malu melakukan hal-hal seperti itu. Namun sekarang orang santai-santai aja. Kenapa? Bisa jadi karena saking banyaknya orang demikian sehingga suatu hal yang biasa, ketahuan. Santai aja, tidak malu. Nanti kalau sudah selesai hukumannya, tampil lagi, tidak punya malu, seakan-akan sebagian orang seperti itu ya. Ini makan bukan hanya sebatang jarum, dia makan, dia ambil banyak. Dia ambil mungkin ratusan juta, miliaran untuk senang-senang, untuk jalan-jalan istrinya, anak-anaknya. Sementara rakyat harus bayar pajak dengan setengah mati dan yang lainnya. Kemudian juga dalam hadis waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamlata allati ghallaha la tashta'ilu 'alaihi naran." Rasulullah SAW bercerita tentang seorang, ya ini sudah pernah kita sebutkan ya. Kita pernah sebutkan ya, tentang seorang yang sebelum dibagikan harta ghanimah dia mengambil syamlah, semacam kain, ya, secari kain. Dia ambil sebelum waktu pembagian. Berarti ini harta haram, ini harta negara. Ya, enggak boleh harta negara. Contoh seperti yang dilakukan di banyak model korupsi. Di antaranya misalnya barang-barang sitaan dari misalnya negara menyita barang-barang yang sitaan milik negara, kemudian diambil, kemudian dijual untuk kepentingan pribadi, sama seperti ini. Ya, inna syamla lati ghallaha, sungguhnya secari kain yang diambil tersebut sebelum diizinkan, sebelum pembagian, ya, lihat ya, ini bisa saja dia berhak karena dia berjihad. Ini Rasulullah bercerita tentang orang yang berjihad ya ikhwan, orang yang berjihad. Bukan sedang zina, bukan sedang merampok, bukan sedang mencuri, dia berjihad dan menang, kaum muslimin menang. Dan kita tahu dalam aturan jihad kalau sudah menang, harta ghanimah, harta rampasan perang dikumpulkan. Nanti panglima yang bagi, Nabi SAW bagi. Tapi orang ini ngambil dulu. Dia ngambil sebelum dibagi. Padahal dia berjihad. Dia ngambil sebelum dibagi, maka Rasulullah mengatakan, ya, orang ini kalau tidak salah meninggal dunia, ya, sebagian sahabat memujinya, ini sukunya ini orang mati syahid, hani'an lahu, bergembira mati syahid. Kata Nabi, tidak. Inna syamla lati ghallaha, dia telah mengambil secari kain. Secari kain yang dia ambil sebelum dibagi tersebut akan menyalakan api neraka baginya. Waliyadzubillah.
Ketika Nabi menyampaikan hal ini, faqama rajulun faja'a bi syirakin kana akhadhahu lam tusibhul maqasim. Maka datanglah salah seorang, dia mengambil syirak. Syirak itu tali sendal. Kita tahu sendal punya dua tali, ya. Kalau sendal zaman dulu ada talinya untuk apa namanya? Pengkait jari, ya. Ada dua syirak, ya. Itu barang murah lah. Bikin sendal mungkin dari kulit, zaman dulu mungkin sendal dari kulit, kemudian ada syiraknya untuk kakinya. Ini dia ambil, waktu itu belum pembagian. Maka ketika Nabi mengatakan, ini orang, baju yang dia ambil, kain yang dia ambil akan menyalakan api baginya. Maka ada sebagian orang yang kemudian mengembalikan syirak, tali sendal. Tali sendal berapa sih? Enggak ada nilainya. Tapi itu bisa menyalakan api. Maka Nabi mengomentari, syirakun min nar. Kata Nabi, tali sendal dari neraka. Subhanallah. Harta negara. Seukuran tali sendal, yang mungkin kita beli sekarang harganya berapa sih tali sendal sih? 5.000, 10.000. Bisa menyalakan api neraka. Apalagi lebih banyak daripada itu. Silakan bersenang-senang orang mengambil harta negara. Ya. Sungguhnya mereka akan mendapatkan nyala api neraka pada hari kiamat kelak. Kecuali jika mereka bertobat. Dan tobat mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada hadis yang lain. Kata Imam Zahabi, wa qala rajulun, ada seorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in kutiltu sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbir, atukaffaru anni khotoyaya. Dia bertanya, ya Rasulullah, jika aku terbunuh dalam medan pertempuran, sabiran, aku bersabar, muhtasiban dalam rangka mencari pahala, sabar mengharapkan pahala, muqbilan ghairu mudbir, aku maju tidak pernah mundur sama sekali. Dia cerita bagaimana kalau saya berperang modelnya seperti itu. Maju, enggak pernah mundur, bersabar, mengharapkan pahala, memang ingin mati syahid. Atukaffaru anni khotoyaya, apakah seluruh dosa-dosaku akan diampuni jika saya meninggal dalam kondisi mati syahid seperti itu? Bukan orang yang bertempur dengan takut-takut, tapi berani maju ke depan, tidak mundur sama sekali, akhirnya mati syahid. Apakah seluruh dosa-dosaku akan diampuni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, dosa-dosamu akan diampuni seluruhnya, illa dain, kecuali hutang. Riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Mengerikan. Imam Nawawi ketika mengomentari hadis ini dia mengatakan bahwasanya hak-hak manusia, hak-hak orang lain tidak akan digugurkan dengan amal soleh. Saya ulangi, hak orang lain tidak akan digugurkan dengan amal soleh. Di antara hak orang lain adalah utang. Seorang berhutang dia tidak bayar meskipun dia mati syahid, pahalanya tidak bisa menghilangkan tanggungan hutangnya kepada orang lain. Waliyadzubillah. Dan ini menunjukkan betapa beratnya harta berkaitan dengan hak orang lain di akhirat kelak. Sampai kondisi orang mati syahid tidak menjadikan tanggungan hutangnya kepada orang lain gugur. Ya, dia tetap akan ditutup pada hari kiamat kelak. Tetap akan ditutup pada hari kiamat kelak. Kemudian hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Riwayat Bukhari. Sungguhnya sebagian orang yatakhawwadun mengolah harta Allah bighairil haqq, maksudnya mengolah harta negara. Ya, karena Baitul Mal adalah harta milik negara. Kalau zaman sekarang harta negara. Kata Nabi, ada sekelompok orang yang mereka mengelola harta negara tanpa hak. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Dia enak aja bikin aturan gaji sekian. Harusnya seorang ketika mengelola harta negara dengan pengelolaan yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat. Apalagi sumber harta tersebut dari masyarakat misalnya. Ternyata dia bikin aturan sendiri yang seenaknya, yang menyenangkan dia, menyamankan dia, memfoya-foyakan dirinya. Dia ngelola harta tanpa hak. Atau bikin proyek kemudian ngabisin harta negara, ya, yang untuk dia bisa mengambil keuntungan begitu banyak. Ya. Proyek-proyek tidak ada manfaatnya. Dia mengelola harta negara tanpa hak. Buat inilah, buat anulah. Harta negara buat maksiat misalnya. Ya. Ini semua kata Nabi, falahumun naru yaumal qiyamah. Orang-orang yang mengelola harta negara tidak benar ini, ya. Ini ngelola ya, belum kalau dia ngambil-ngambil ya. Ngelola tidak benar, falahumun naru yaumal qiyamah, bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Ini semua hadis mengerikan. Jangan sembarang kita menggunakan harta orang lain ya. Di antara cerita menarik yang pernah saya dapati waktu suatu hari saya bersama Syekh Abdul Razak di suatu hotel, karena Syekh butuh pena, maka dia ambil
pena di sebuah kamar di hotel ada tersedia pena, maka dia ambil. Ketika kita mau pergi dia bilang, "Firanda tolong minta izin sama pemilik hotel ya. Saya ambil penanya ya. Ya, mau saya gunakan untuk nulis-nulis." Minta izin ya. Kebetulan yang punya hotel kawan kita juga ya. Ya, silakan. Nah, kelihatannya sepele tapi ini bukan sepele, ini harta, ada nilainya ya. Kalau Nabi tadi mengatakan satu batang korma bisa bikin masuk neraka, apalagi selain itu. Maka sebagian orang menggampang-gampangkan ya. Ya, kalau orang sudah menggampang-gampangkan, mulai daripada itu dia ambil uang orang, dia tidak mengembalikan uang orang, ya dianggap sepele, ya. Apalagi jumlah besar milik negara, ya, mengelolanya ngawur, ya, untuk maksiat, untuk hura-hura, untuk hal yang tidak bermanfaat, ya, untuk proyek dia ambil untungnya, falahumun naru yaumal qiyamah, bagi mereka api neraka pada hari kiamat kelak. Maka saya ingatkan kepada kawan-kawan yang bekerja jadi pegawai negeri, mengurus harta negara, hati-hati bikin proyek, bikin proposal ya. Hati-hati, itu uang negara, uang kaum muslimin, uang rakyat ya, sebagian besar juga dari harta rakyat. Ya, bukan hanya bikin aturan yang menyenangkan dia, membuat gaji sebesar-besarnya buat dia ya. Dia adalah abdi negara, kalau kita bahasa kita abdi negara, yaitu bekerja untuk maslahatan negara, bukan untuk mengenyangkan dirinya dan keluarganya, untuk menyenangkan dirinya ya. Hati-hati dan waspada ya. Kekuasaan hanya sebentar ya. Setelah itu hisab yang panjang. Fa innahu yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Fa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, hati-hati dengan kekuasaan, sungguhnya kekuasaan itu adalah khizyun wa nadamah, kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kelak. Tapi jika seorang mengelola harta dengan baik, adalah bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengelola harta dengan baik untuk kepentingan maslahat, betapa banyak pahala yang dia dapatkan jika dia bisa mengelola harta negara dengan baik. Adapun orang asal-asalan, yang penting proyek jalan, yang penting ini, yang penting rekeningnya masuk uang banyak, ini repot pada hari kiamat kelak. Baik, hadis berikutnya wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab bin Ujrah. Rasulullah berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin, an-naru aula bihi. Tidak masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Dia lebih utama untuk masuk neraka, ya. Saya ulangi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Daging yang tumbuh dari harta yang haram ini lebih utama untuk masuk neraka. Sahihun ala syarti syaikhain, hadis yang sahih. Hadis ini sahih dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Dan ini ancaman yang keras bagi orang yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram. Dari menipu orang, dari ngibulin orang, dari bohongin orang, dari harta korupsi, dari harta banyak ya. Jebol rekening orang lain, ya banyak trik-trik mencari harta haram banyak. Sebagian orang pakar. Ternyata dia makan dan dagingnya tumbuh dari harta haram, itu daging lebih utama untuk dibakar di neraka jahanam dan tidak masuk surga. Wa qala Abdul Wahid bin Zaid an Aslam al-Kufi an Murrah al-Hamadani an Zaid bin Arqam an Abi Bakar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yadkhul jannata jasadun ghudhiya bi haram. Tidak masuk surga jasad yang diberi makanan dari harta yang haram. Namun hadis ini hadis yang dhaif, secara sanad dhaif, tapi maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian perhatikan Al-Imam Zahabi di penghujung bab ini dia berkata, wa yadkhulu fi hadzal bab al-makkas. Dan termaksud dalam hal ini adalah pemungut pajak. Juga makan dari harta yang haram. Wa qati'ut tariq. Orang yang makan perampok ya. Yang menghalangi orang di tengah jalan kemudian dirampok hartanya. Wasariq, dan pencuri. Wal battat, al-battat adalah orang yang kurang kerjaan, pengangguran tapi dimanfaatkan oleh sebagian kelompok untuk bikin kacau sana, bikin kacau sini, untuk demo sana, untuk demo sini, untuk kepentingannya, sehingga kemudian dikasih gaji oleh mereka, namanya al-battat ya. Wal kha'in, demikian juga orang yang berkhianat ya, mengkhianati teman bisnisnya, mengkhianati rekan bisnisnya ya. Kemudian zagali, yaitu orang yang melakukan kecurangan
Demikian juga wa man ista'ara syai'an fajahadahu, seorang yang minjam sesuatu kemudian dia mengatakan punya saya, dia tidak ngaku kalau itu pinjaman. Sehingga dia mengambil. Ya, ini juga makan harta haram. Wa man taffafa fil mizan wal kail, demikian juga orang yang mengurangi takaran timbangan atau takaran volume meskipun sedikit, melakukan tatfif. Tatfif itu mengurangi dengan sedikit. Ya. Wa man iltaqata malan falam yu'arrifhu, demikian juga orang menemukan barang di jalan kemudian dia tidak umumkan, dia ambil sendiri. Ini juga makan harta haram. Wa man ba'a syai'an fihi aibun faghattahu, demikian juga orang menjual barang ada aibnya dia sembunyikan. Ini juga makan harta haram. Wal muqamir, orang melakukan judi juga makan harta haram. Wa mukhbirul mushtari bizzaid, ya, atau yang orang yang mengabarkan kepada pembeli ya dengan modal saya banyak, modal saya padahal modalnya tidak segitu, dia bohong. Oh, ini modal saya sekian padahal enggak segitu. Oh, saya modalnya 20.000 padahal cuma 10.000 misalnya. Ini bohong. Baik, kita ulangi lagi kata beliau, wa yadkhul fi hadzal bab, masuk dalam memakan harta haram adalah al-makkas. Al-makkas maksudnya petugas penarik pajak, ya. Yang haram jelas adalah petugas penarik pajak tanpa ada pelayanan timbal balik. Ini jelas hukumnya haram, seperti kalau orang lewat satu jalan kemudian dipalak, ya, ini contoh dipalak, ya, atau tahu-tahu ngambilin harta rakyat atau masyarakat atau orang lewat tanpa ada timbal balik sama sekali. Ini jelas hukumnya haram. Ya. Adapun jika pajak dilakukan oleh negara, misalnya sebagaimana dilakukan oleh di zaman sekarang, ya, di hampir di banyak negara, maka para ulama mengatakan boleh, hukumnya boleh jika memang dalam kondisi negara lagi pailit, artinya lagi sulit dan dalam kondisi mendesak, ya, dia boleh memungut pajak sesuai dengan kemaslahatan yang dilihat karena hukumnya adalah darurat, ya, hukumnya adalah darurat. Kalau tidak, secara kenyataan sulit untuk menjalankan roda perekonomian, ya. Yang pertama dengan syarat memang lagi dibutuhkan, bukan hanya sekedar mungut-mungut tanpa ada kebutuhan. Dan yang kedua, pengelolaannya harus benar. Pengelolaannya harus benar, karena itu mengambil uang rakyat, ya, mengambil uang rakyat. Jika ternyata kebutuhan sudah terpenuhi, maka tidak boleh lagi memungut pajak, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Adapun orang memungut pajak kemudian dengan aturan yang benar-benar pajak yang menikam, yang tidak mampu dilakukan oleh yang real, seorang bekerja akhirnya kalau dia berpajak usahanya jadi hancur, misalnya peraturan ngawur dilakukan, maka ini tidak diperbolehkan. Ini namanya menzalimi. Ya, orang ditarik pajak, ya, tetapi yang logis, yang dia bisa bayar pajak dan usahanya juga bisa jalan, ya. Usahanya juga bisa jalan, ya. Sebagian orang mengut pajak dengan cara yang tidak benar. Adapun kalau ternyata peraturan tersebut sudah benar, maka rakyat harusnya berusaha untuk membantu negara dengan bayar pajak sesuai dengan aturan yang benar jika benar dan pengelolaannya benar. Adapun membuat peraturan yang menekan masyarakat yang tidak logis, yang justru menjadikan usaha mereka akhirnya hancur lebur, maka ini adalah kezaliman yang nyata. Wa qati'ut thariq, perampok, ya. Qati'ut thariq maksudnya orang yang merampok, penyamun kalau bahasa kita. Ya, kalau sebagian orang mengatakan kalau di luar Jawa ada bajing loncat atau apalah. Kalau mereka datang maka dirampoklah. Mobil dirampok, ya. Bis dirampok, dan ini dosanya dosa besar, makan harta orang lain, ya. Bahkan sebagian mereka sampai membunuh, dan ini lebih mengerikan lagi. Keberadaan mereka saja sebelum merampok buat orang takut sudah bikin dosa. Bayangkan orang mau lewat sudah ketakutan. 10 kilo belum sampai tempat situ sudah ketakutan. Semakin mendekat semakin takut, sudah dosa tersendiri. Orang takut lewat dari situ. Apalagi kemudian benar-benar dirampok. Maka ini termasuk makan harta haram yang dilarang dalam syariat. Kemudian sariq pencuri akan datang pembahasannya setelah ini. Wal battat, al-battat tadi sudah saya sebutkan, al-battat adalah orang yang tidak punya pengangguran, ya, pengangguran, tapi kapan dibutuhkan suatu instansi, kapan dibutuhkan suatu kantor, kapan dibutuhkan seorang untuk bikin kacau di sana, bikin kacau di sini, untuk demo di sana, demo di sini, untuk bikin rame rusuh sana, rusuh sini, dia siap aja. Pokoknya dia sejumlah orang yang memang, ya, mungkin para preman semisal itulah, atau orang yang enggak ada kerjaan, ya, disewa untuk nakut-nakuti lah, disewa untuk inilah, untuk bikin opini lah dan macam-macamnya. Maka ini juga makan harta haram, makan harta haram.
Kemudian wal khain, pengkhianat, dan ini banyak ya. Bahkan sebagian orang tidak tahu adab dalam bekerja sama ya. Kita kerja sama dalam perdagangan ada adab. Ya, ada aturan. Sebagian berkhianat, membongkar rahasia perusahaan misalnya, atau menjalin hubungan dengan pihak ketiga tanpa persetujuan pihak kedua misalnya, padahal mereka sudah punya aturan. Dan dalam Islam al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin harus menjalankan persyaratan yang mereka sepakati. Kalau sudah berikan sepakat, maka tidak boleh dilanggar ya. Tidak boleh dilanggar sesuai dengan yang mereka sepakati. Tapi sebagian orang berkhianat ya. Dan itu banyak orang yang ketika dia melihat peluang dapat keuntungan banyak, dia berkhianat kepada rekan bisnisnya. Ya, ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan ya. Kalau dia mau ya misalnya dia jangan melanggar kesepakatan ya. Jangan melanggar kesepakatan. Kemudian tadi az-zaghali yaitu orang yang ghish, yang curang dalam menjual, curang dalam membeli, curang dalam kerjasama, dan banyak jalan-jalan kecurangan banyak. Sehingga dia mendapatkan harta yang haram. Demikian juga orang yang meminjam sesuatu, kemudian dia ngaku ini milik saya. Ya, ini milik saya kok. Dia sudah pinjam sudah lama, ketika mau diminta, enggak ini milik saya. Ngaku milik dia. Ini sama, memakan harta haram. Dan man tafaffa fil wazn wal kail, orang yang mengurangi takaran. Ya, takaran atau volume beras harusnya 10 kilo, dia kasih 9,9 kilo. 1 ons dia buang. Tidak kelihatan, tatfif itu sesuatu yang sedikit. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang melakukan tatfif. Tatfif itu bukan mengurangi banyak-banyak, hanya mengurangi sedikit doang. Sehingga tidak terasa, orang yang melihat tidak terasa. Tapi ini dosa besar. Demikian timbangan ya. Volume harusnya misalnya 5 liter jadinya 4,9 liter misalnya. Dikurangi 0,1 liter misalnya. Orang tidak tahu ya. Sedikit orang tidak tahu. Tetapi ternyata dia sengaja ya. Dibikin ukuran yang memang dikurangi. Tulisnya tetap 5 liter, ternyata isinya 4,9 liter misalnya. Jadi dia makan harta haram 0,1 liter. Timbangan maupun volume ya. Dan ini meskipun sedikit maka haram ya. Makanya waspada orang-orang yang kerja misalnya jualan bensin, jualan solar, hati-hati ya. Jangan sampai kemudian mengurangi volume dari bahan bakar tersebut, waspada, jangan sampai mengurangi volume bahan bakar tersebut ya. Sama seperti misalnya sebagian orang yang menjual layanan internet ya, tulisannya 10 giga ternyata bukan 10 giga, ternyata 8 giga misalnya, atau kecepatannya tulisannya sekian ternyata kurang, bohong-bohong, masyarakat dibohongin, hati-hati. Ini sama, tatfif dalam jasa yang dia jual dia kurangi. Ya, dikurangi, masyarakat dibohongi misalnya, hati-hati. Ya. Kemudian man iltaqata malan falam yu'arrifhu. Ya, sama seperti seorang yang mendapatkan harta, harusnya kalau dapat harta barang jatuh, barang temuan, harusnya kalau nilainya besar harusnya dia umumkan. Dia umumkan ya, ada aturannya. Ternyata tidak diumumkan, kemudian dia pakai, dia gunakan, maka ini juga menggunakan harta haram. Barang siapa yang menjual suatu barang yang ada aibnya, dan ini berat bagi orang para penjual. Banyak penjual tuh pengen untung banyak, pikirannya untungnya yang penting bagaimana bisa banyak. Sehingga aibnya dia sembunyikan. Kalaupun ada aibnya 10, cuma kabarkan 5, 5-nya dia sembunyikan. Enggak boleh. Ya, kata Nabi SAW, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau mereka ternyata berbohong dan menyembunyikan aib barang, maka akan dihilangkan keberkahan transaksi mereka. Sebenarnya orang yang punya harta banyak kelihatannya akan bahagia, kelihatannya sukses. Tidak. Yang penting adalah keberkahan. Bisa jadi seorang memiliki harta banyak tapi tidak berkah. Justru semakin menjerumuskan dalam neraka jahanam. Maka seorang melatih diri. Dan ini memang kalau orang jual barang, potensi dia untuk menyembunyikan itu besar. Maka dia latih diri. Pokoknya cuek aja lah. Iya, barang saya segini, ada aibnya begini, ada. Dia usahakan, memang berat, tapi dia harus tawakal. Ini harganya berapa, enggak urusan. Pokoknya insya Allah berkah. Ya, jual barang, jual mobil, ternyata aibnya 1, 2, aibnya ada 10. Sebutin semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada kemungkinan akan muncul aib, seperti ini mobil sudah agak lama, bisa jadi khawatir, sampaikan. Semua yang mempengaruhi kualitas dari barang yang kita jual harusnya wajib kita sebutkan. Contoh orang jual mobil, dia punya aib 10 ya. Misalnya dia bilang, ini mobil saya, banyak rusaknya ya. Ya. Kalau kita buka pintu ada bunyinya, tet.
Kalau kita buka bagasi ada bunyinya, semuanya. Kalau kita goyang setir, semuanya ada bunyinya. Berarti mobil sudah lama banget. Semua ada bunyinya, kecuali satu yang tidak ada bunyinya, yaitu klakson misalnya. Ini mobil udah parah-parah sekali. Ya sebutin aja semua aibnya orang penjual, yang penting tahu, pembeli tahu ya. Tinggal dia jual berapa nilainya ya terserah lah. Itu urusan rezeki, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia suka menyembunyikan aib ya. Sama kita mau jual mobil, mau jual rumah, mau jual, sebutin, mau jual sepeda, mau jual, sebutin. Bahkan bukan cuma aib yang ada, bahkan aib yang kemungkinan akan muncul kalau bisa jelas kita jelaskan. Jangan sampai kita bohong, ini misalnya ini mobil, kita tahu sebentar lagi ada rodanya bakalan pecah atau apa, kita diam-diam aja. Nggak boleh, harus kasih tahu, ini mobil, bannya ini masih oke, tapi sebulan lagi harus diganti misalnya. Kasih tahu. Sehingga orang yang membeli benar-benar tahu kualitas mobil. Lain halnya kalau kita jual sama tukang bengkel yang dia ngerti semua. Kita bisa tahu aib 10, dia bisa tahu aib 20. Dia lebih tahu aib daripada kita. Ya nggak urusan. Tapi kalau orang awam beli tidak ngerti tentang mobil, ya kita harus jelasin. Kita jelasin yang kita tahu tentang aib mobil ini. Setelah itu serahkan kepada Allah, tawakal. Mau dia tawar berapa ya kita tinggal bismillah aja ya. Jangan kita sembunyikan. Benar-benar kalau kita sembunyikan kita makan harta haram. Kita makan harta haram. Di antaranya judi wal muqamir dan muqamarah, banyak sekarang judi-judi, orang bikin judi dengan untuk melariskan barang, judi dalam jualan, judi dalam macam-macam banyak ya. Di supermarket lah, di mana lah penjualan ini, penjualan anu, pasang hadiah-hadiah yang bagian daripada judi ya. Kemudian mukhbirul mushtari bizaid, yang mengabarkan kepada penjual dengan penjual yang mengabarkan kepada pembeli dengan harta, dengan modal yang lebih. Contohnya dia mengatakan, ini modal saya demi Allah ya adalah 20.000, padahal modalnya 15.000. Dia bilang ini 20.000 ya. Saya cuma untung sedikit, cuma untung 2.000 doang. Padahal untungnya 7.000. Ya modal 15 dijual 22 ya. Orang yang pembeli terpedaya. Ini namanya dia makan 5.000 dari pembeli dengan harta haram ya. Tapi di antara praktek-praktek harta haram yang tersebar di masyarakat ya. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya meminjam uang dengan niat untuk tidak mengembalikan. Meminjam uang dengan niat tidak untuk mengembalikan. Sebenarnya orang sengaja pinjam duit, ya ternyata dia sudah niat untuk tidak mengembalikan. Maka ini adalah makan harta haram ya. Ya. Kemudian juga misalnya sengaja untuk menyewa pekerja dengan niat untuk tidak menunaikan gajinya ya secara utuh, sengaja. Dengan ini juga tidak diperbolehkan. Contohnya makan harta haram adalah bekerja tidak sesuai dengan jam kerja. Ya, harusnya jam kerja sehari 8 jam, dia kerja cuma 6 jam. Kemudian dia menerima gaji penuh. Ini namanya dia makan harta haram. 20% dari gajinya haram. Harusnya 8 jam per hari, dia cuma 6 jam, berarti ada 20%, 25%. Seperempat, 25% haram. Ya, maka harusnya kalau dia terima gaji, 20% dia kembalikan harusnya. Karena dia kerja cuma 75% dari waktu yang disepakati. Ini banyak orang-orang kerja di perusahaan, di instansi pemerintah, kemudian dia disebut dengan mencuri waktu ya. Dia datang terlambat, pulang paling cepat. Waspada ya. Ini adalah makan dari harta yang haram ya. Ya. Di antaranya menipu orang dengan misalnya dia mengesankan dirinya sebagai wakil, ternyata dia berbohong ya. Misalnya ada seorang si A bilang pada si B, kamu mumpung lagi di Bandung nih, tolong belikan saya belikan saya roti molen Bandung yang enak ya udah. Bahasanya tolong, saya belikan. Ternyata dia markup harganya. Dia markup harganya tanpa diketahui oleh pembeli dan dia bilang biasa kok, namanya kita sudah capek cariin kan. Enggak, kalau kamu begitu jangan statusmu sebagai wakil yang membantu membelikan. Karena membantu membelikan namanya wakil. Jadikanlah dirimu status sebagai penjual, enggak ada masalah. Jadikanlah dirimu sebagai status saya penjual. Kamu ambil dari saya satu bolen, satu bungkus 100.000 ya Mbak ya. Dari saya 100.000 ya. Enggak apa-apa kalau begitu. Ya, tunjukkan dirimu statusmu adalah penjual. Jangan kau mengesankan dirimu adalah wakil yang menolong membelikan, ternyata kau markup harganya, ini hukumnya haram. Ini banyak dalam perusahaan. Ya, dia punya pegawai disuruh belanja, ternyata dia naikkan harganya. Kenapa? Dia alasan saya dapat lebih murah kok. Ini harga sudah normal, tapi dia ngambil untung. Ini enggak boleh. Perusahaan tidak curiga karena memang dia dapat harga normal. Misalnya harga normal 10.000, tapi dia dengan usaha dia bisa dapat 8.000. 2.000 dia kantongin. Enggak boleh. Ini namanya hukumnya haram ya. Sama seperti kalau dia sudah,
dia wakil dari perusahaan, kemudian dia cari barang, dia tawar-tawar, kemudian dapat upah dari orang tersebut, apa namanya, yang menyediakan barang tersebut atau dari penjual, ternyata kasih dia upah, tidak boleh, dia harus laporkan kepada ownernya, ini saya dapat upah, saya sudah digaji untuk membeli barang, kemudian dapat lagi dari penjual, ya maka dia harus laporkan kepada ownernya. Bagaimana? Kalau ownernya bilang ambil, nggak ada masalah, ya sudah, karena itu harta adalah milik perusahaan. Hati-hati intinya, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, banyak hal yang menyebabkan seorang terjumus dalam praktek makan harta haram. Tapi berikutnya, al-kabiratul hadiyah wal ishrun, dosa ke-21, as-sariqah, mencuri, ya. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqatu aydihima jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, wallahu azizun hakim." Pencuri laki-laki, pencuri wanita, potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha bijak, ya. Ini dalil bahwasanya mencuri adalah dosa besar. Ini mengambil harta orang lain, bahkan di dunia ada hukum hadnya. Hukum hadnya tangannya dipotong, hukum hadnya tangannya dipotong, ya. Berarti menunjukkan dosa besar, kan di antara definisi dosa besar adalah dosa yang ada hukum hadnya. Mencuri adalah mengambil harta dengan diam-diam dari harta yang disimpan pada tempatnya. Itu namanya mencuri. Misalnya seorang membongkar berangkas, itu namanya mencuri. Tapi kalau ada barang ketinggalan di tempat umum, kemudian dia ambil, itu bukan namanya mencuri. Secara syariat namanya bukan mencuri, ya. Mencuri itu adalah mengambil barang yang sudah disimpan pada tempatnya, kemudian dia rusak tempatnya tersebut, dia ambil, yaitu namanya mencuri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat pencuri, dia mencuri al-habl. Al-habl yang ada yang menafsirkan maksudnya adalah semacam besi yang dipakai dalam baju perang, ya. Mungkin bulatan-bulatan, baydul hadid, semacam bulatan-bulatan besi yang digunakan baju perang, dia curi. Fatuqta'u yaduhu, maka kemudian tangannya dipenggal gara-gara mencuri. Dilaknat oleh Allah orang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Nabi tegas, ya. Seandainya Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya, ya. Nabi mengucapkan hal ini ketika ada sebagian orang Quraisy dari wanita Makhzumiyah yang mencuri, sehingga sebagian orang minta kepada Usamah agar minta kepada Nabi memberi keringanan. Kenapa ini orang berasal dari nasab yang tinggi, ya, dari Bani Makhzum, dia mencuri, jangan sampai dipotong tangannya. Bisakah Nabi kasih keringanan? Wahai Usamah, mintalah syafaat kepada. Maka Nabi marah. Dia mengatakan, jangankan orang lain, putriku kalau mencuri aku akan potong tangannya. Artinya Nabi kalau menegakkan hukum had berlaku pada semuanya, tidak pandang bulu, ya. Tidak seperti sebagian orang hanya menegakkan hukum had bagi orang-orang susah, orang-orang rendahan, tapi begitu yang melakukan kesalahan adalah orang-orang hebat, orang besar, orang memiliki kekuasaan, maka dimaafkan. Demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika sedang berzina dalam kondisi mukmin. Wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri ketika sedang mencuri dalam kondisi beriman. Walakin at-taubatu ma'rudatun ba'd. Akan tapi pintu taubat masih terbuka. Jadi di sini Nabi mengatakan wala yasriqus sariq hina yasriqu huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri ketika mencuri dalam kondisi beriman. Artinya ini dosa besar. Sampai-sampai seakan-akan imannya dinafikan oleh Nabi ketika dia sedang mencuri. Ya. Makanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita kalau diberi kemudahan rezeki dari Allah, jangan ragu-ragu kita memberi bantuan kepada orang-orang susah, pada fakir miskin. Ini mengurangi tingkat kriminal, pencurian dan yang lainnya. Ketika harta orang kaya disalurkan sebagaimana mestinya, melalui zakat melalui apa, sedekah. Ya, karena orang namanya kalau ada orang mencuri terpaksa, bagaimana lagi? Dia lapar, dia harus ini, harus ambil, terpaksa mencuri. Ketika dia sudah mencuri sekali dua kali, akhirnya dia terbiasa, menjadilah profesi. Jadi profesi. Ya. Di antara hal yang buat kita bisa mengurangi pencurian dengan membantu orang, ya. Saya masih ingat ketika di Masjidil Haram pun ada orang minta-minta, ya. Sebenarnya orang mencaci maki, minta-minta. Ada seorang kemudian menasihati, dia mengatakan, dia tahu kalau dia minta ada yang kasih. Lebih baik daripada dia mencuri. Lebih baik daripada dia mencuri, ya. Allah alam bisawab, ya. Taib, kemudian hadis berikutnya wa an Mansur an Hilal bin Yasaf atau Yisaf an Salimah
bin Qais qala qala Rasulullah sallallahu ala innama hunna arba'un alla tusyriku billahi syai'an. Ketahuilah itu hanyalah 4 perkara yang dilarang ya, yang penting. Jangan kalian berbuat syirik sama sekali yang pertama. Yang kedua, wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haq. Jangan kalian bunuh orang kecuali dengan haknya. Yang ketiga, wala taznu, dan jangan berzina, wala tasriku, dan jangan mencuri, Kemudian di penghujung pembahasan mencuri, Al-Imam Zahabi berkata, wala tanfa'u sariqu taubatuhu illa bi an yarudda ma saraqahu fa in kana muflisan tahallala min sahibil mal. Kata dia tidak bermanfaat jika seorang pencuri bertobat tetapi dia tidak mengembalikan harta yang dia curi. Tidak boleh. Kalau bertobat harus mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Kalau ternyata ketika dia bertobat dia sudah tidak punya duit, lagi, maka yang dilakukan adalah minta dihalalkan. Dia ketemu minta dihalalkan. Seandainya seorang mencuri barang orang lain atau dia sadar ternyata dia pernah ngibulin barang orang dulu, intinya dia memiliki harta orang lain dengan harta haram. Kalau dia kembalikan dia malu, saya dulu pernah ngambil barangmu. Dia malu, maka dia boleh menggunakan orang ketiga. Dia bilang, ini tolong antarkan kepada si fulan, ini dulu harta dia, tapi enggak usah bilang dari saya ya. Saya minta maaf ya. Insyaallah orangnya ridho. Jadi ini boleh juga ya. Orang ketiga kemudian mengatakan ada fulan pernah seorang dulu pernah ngambil hartamu, dia kembalikan, dia minta maaf ya. Ini mungkin kalau dia malu atau boleh menggunakan cara ini, tapi itu yang lebih baik kalau dia gentle dan dia siap mengambil resiko, dia bilang saya dulu, karena dia minta maaf, saya dulu mohon maaf saya pernah silap dan saya ini hartamu saya pernah ambil, ngaku saja. Tapi jika ternyata dia tidak ada harta untuk bisa dikembalikan, tadi kata Az-Zahabi caranya dengan dia yatahallal, yaitu minta dihalalkan. Datang ketemu orangnya, mohon maaf saya dulu pernah ngambil uangmu 100 juta, 200 juta, tahun sekian-sekian, kamu mungkin enggak tahu saya silap uang apa, saya ambil diam-diam, sekarang saya ngaku bersalah, saya belum bisa bayar, mohon kamu maafkan. Nanti kalau saya ada rezeki saya bayar, kalau enggak saya mohon dimaafkan. Nah, ini cara yang agar selamat di hari kiamat kelak. Tapi demikian saja mungkin kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga Allah menyelamatkan kita dari harta haram dan semoga kita tidak menumbuhkan daging tubuh kita dengan hasil yang haram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.